Biar kelihatan anak jalan yang kaya tahu. Ayah bisa sak selebriti orang bisa pilihannya sebuah posisi alay jangan lagi. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya bertemu langsung dengan owner dari Tahu Sumber Karya dengan Bapak Adit. Baik Bapak, jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai produksinya, terus cara pembuatannya dan cara distribusi dari produk tersebut ya Bapak. Oke, untuk yang pertama nih Bapak, pertanyaan saya sejak kapan usaha ini dimulai? Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk yang pertama, kita memulai usaha ini terutama orang tua saya ya itu dari tahun 74. Dari tahun 74 ya. Kemudian saya meneruskan dari tahun 2010 hingga sekarang ini. Jadi itu turun temurun ya? Betul, dari turun temurun. Itu kalau sini ya posisi di sini bapak saya, kalau kakek saya dari tahun 45. Nah, saya sudah generasi ketiga ini. Ya, yang lama sekali. Iya, dari tahun 45 sampai sekarang untuk generasi yang ketiga ini. Ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Bapak, motivasi atau asal-usul mengapa Bapak mau melanjutkan usaha dari keluarga ini? Motivasi saya ya pertama, kalau orang Jawa bilang itu nguri-nguri. Nah, nguri-nguri itu berarti saya ingin meneruskan apa yang mungkin diciptakan sama kakek, orang tua saya, dicita-citakan dulu. Nah, saya bisanya menjaga, merawat perusahaan ini. Nah, seperti itu motivasi saya. Kalau bisa tuh sampai besok-besok masih ada lah perusahaan ini. Entah siapa nanti yang meneruskan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, produk ini awal-awalnya itu menghasilkan berapa Bapak? Dalam konteks? Mungkin jumlahnya. Oh gini, kalau untuk produk ini kita memiliki sebetulnya ada dua produk. Nah, dua produk yang berupa tahu putih yang seperti dijual di pasar itu, kemudian ada tahu goreng. Nah, tahu goreng itu lah. Untuk sekarang, untuk saat ini karena ya mungkin perkembangan zaman dan sebagainya, banyak pabrik yang sudah berdiri juga, pabrik-pabrik baru, kita fokus di tahu putih saja sekarang. Nah, kita fokus di satu produk itu saja. Nah, di tahu putih itu saja. Nah, kemudian kalau untuk jumlah dan hasil yang kita produksi untuk perharinya itu tergantung dari pre-order kita. Nah, kalau tiap hari itu ya bisa di rata-rata tuh 2000 tahu, 2000 sampai 3000 lah. Jadi tergantung pemesanan. Betul, tergantung pemesanan. Tapi kalau untuk yang pasti minimnya tuh udah 3000. Nah, minimnya 3000. Lumayan banyak sekali ya. Ya, karena mungkin udah lama banyak lakukannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana perkembangan pabrik ini dari awal di tangan Bapak sampai saat ini tuh perkembangannya seperti apa Pak? Kalau perkembangan untuk saat ini saya kalau boleh jujur ya masih batas normal ya. Batas normal itu masih standar. Jadi untuk grafiknya itu kita tidak bisa sampai naik signifikan atau turun yang drastis, tidak bisa. Nah, kita hanya kalau dari tahun berapa itu karena bukan krisis ya, karena kenaikan bahan baku yang menjulang tinggi itu ya kita bisa stabil aja sampai saat ini. Dari dulu saat awal pegang sampai sekarang ya otomatis ya naik turunnya cuma segitu aja, di batas rata-rata aja. Tidak bisa yang naik secara signifikan atau gimana, tidak bisa. Lalu pas waktu kemarin pandemi itu mempengaruhi nggak Bapak? Kalau pandemi kebetulan saya ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah itu malah stabil Mbak. Karena banyak yang membutuhkan untuk mungkin bahan 4 sehat 5 sempurna, apa-apa untuk
banyak kegiatan sosial yang mungkin mereka mau ngasih tahu tempe, bahan pokok, apa sayuran dan sebagainya. Tahu kan pasti digunakan itu, pasti digunakan. Kalau pandemi malah alhamdulillahnya ya stabil. Tapi dari awal minggu waktu ada lockdown itu ya kerasa, soalnya kan akses di pasar apa kan memang dibatasi semua. Jadi efeknya tidak terlalu signifikan sekali waktu pandemi. Terus selanjutnya Bapak, kendala apa saja selama Bapak mengelola pabrik ini tuh yang pernah Bapak rasain itu kendalanya apa saja sih Pak? Kalau kendala pasti kenaikan bahan pokok, itu yang utama. Kalau kalau terutama kami ya itu cuma kenaikan bahan pokok saja, kenaikan harga bahan pokok. Kalau kesulitan tidak, karena kita kan import, kuota pasti ada terus. Kuota pasti ada terus, cuma harga itu tadi. Ya cuma. Lalu jika bahan baku utamanya misalkan kayak kedelai ya Bapak, nah itu mengalami harganya yang naik, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Maksudnya kayak usaha-usaha apa yang meminimalisir dari harga pokok yang naik itu Pak? Kalau saya otomatis mau tidak mau ya saya menaikkan harga jual saya. Saya tidak bisa mengurangi takaran kedelai itu sendiri untuk menghasilkan produk-produk itu, tetapi saya tetap menaikkan harga. Mau nggak mau tetap kita mencari keuntungan, tapi tidak banyak ya, seperti itu. Tetap naik harga jualnya kita naikkan. Untuk selanjutnya, produksi ini tuh didistribusikan kemana saja Pak? Kalau saya untuk saat ini masih lokal di Salatiga.
Biokimia. Pada siang hari ini saya bertemu dengan sini tahunnya berapa? Pak Sumber Karya Putra. Selamat siang. Kilogram kedelai kering, 15 liter air suka, 20 liter air bersih. Nah, itu menghasilkan yang berukuran 7 cm x 7 cm dengan ketebalan kurang lebih 4 sampai 5 cm.